Selamat pagi, Tani Kopi Indonesia. Salam semangat, jangan kasih kendor merawat kopinya. Di hari ini itu bolo kita mau sepil herbisida pembasmi rumput lulangan. Rumput lulangan itu rumput yang mempunyai ilmu kebal, itu kebal racun jika racunnya salah, sangat bandel itu. Ini hasilnya bolo tuh, deketin mas biar kelihatan sini. Nah ini mati sampai akar, ini tulangan semua, ini sangat tebal tadinya tuh gini tulangan ini, tapi alhamdulillah mati dengan racun tertentu. Yang penting bahan aktifnya apa namanya, apa itu, nanti kita tengok obatnya. Obatnya, nah ini kalau obatnya ini ada ini. Nah jadi ini bolo kalau mau awet lubang airnya pakai karpet. Nah, kalau karpet itu wah udah pokoknya mungkin seumur hidup kita nggak rusak. Kalau ini sangat awet ini. Yang penting bahan aktifnya itu amonium glufosinat. Nah itu sedikit lambat, sedikit kenceng. Nah ini hasilnya bolo tuh. Sangat bagus ini obat ini untuk rumput lulangan. Kalau mereknya Basing lah, cuman yang bagus itu ada bolo, nggak semuanya itu bagus. Ada yang matinya bagus, ada yang kurang. Kalau saya makanya yang HCl-nya 200. Nah ini nama obatnya, kita nggak promosi ya, karena kita nggak jualan obat, kita cuma bagi pengalaman lah. Nggak ada kita jualan obat ada. Kalau enggak ini ada juga Amofos itu yang 200 SL. Nah SL nya 200, itu bagus sekali bolo, hasilnya sangat luar biasa lah. Tuh tulangan mati semua sampai akar bolo. Tadinya pusing saya itu rumput ini karena bandel sekali. Nah sekarang sudah nggak takut lagi. Kalau tumbuh semprot pokoknya mati pokoknya. Aman pokoknya selama itu apa obatnya cepat lah. Nah ini di bagian sini bro jarang kita masuk ke video karena ini masih tahap pemulihan. Di sini yang bagian sini kopinya 80% mati semua dan masih dalam tahap penyulaman ini. Nah, penyulaman semuanya itu ke sana itu mati semua dan masih tahap penyulaman semua. Jadi belum bisa kita masukin konten. Cuman kalau yang hidup produksinya juga luar biasa. Nah ini jadi jangan kira kalau kebun saya itu emang sudah bagus dari dulu, enggak. Ini emang kebun kita belinya itu kebun sangat parah bolo. Bayangkan saja kalau kopi ini 70% itu mati di kebun yang saya beli ini. Jadi itu bukan kebun yang bagus. Nah itu tuh buahnya tuh. Nah ini yang masih hidup seperti ini, sama seperti yang kita video-videokan kemarin itu, buahnya sama semua. Kalau yang hidup ya namanya hidup buah, kalau mati ya kayak buah. Bukan itu loh, istilahnya merata, istilahnya bukan cuma istilahnya apa ya, apa namanya itu sih, cuma
sedikit enggak, emang merata. Selama ada batang kopinya dia buahnya lumayan. Nah ini tuh kuningnya tuh, ini banyak dahan ini bolong. 1 2 3 4 5 6. Nah ini yang pasti kena buah di luar musim ini. Nah ini jadi ngagung ini nanti, ini di luar musim. Cuman nggak masalah bolo, karena kan kalau ini di luar musim, nanti ini juga pupus yang baru ini dia ketemu musim. Jadi nggak usah bingung-bingung untuk pemeliharaan bahan. Ini kita sudah sambung ulang nih bolo. Ini klonnya pucuk merah ini, arsat ini, arsat. Ini kita sambung arsat. Jadi nanti tahun depan buahnya arsat sama tuhu kuning. Nah ini kesini mas, kita ini sudah kita sambung menggunakan kopi lancuran. Ini nanti kita tebang ini kopi Robinsonnya ini. Nah soal herbisida itu udah bolo. Kalau untuk lulangan, cuman kalau nggak ada lulangannya seperti ini atau sintrong, nggak usah juga kita pakai amonium glifosinat tadi ya, glifosinat. Cukup pakai obat racun kuning biasa saja, kasih lindomin gitu. Ini bolo yang masih sisa pohonnya cukup lumayan lah buahnya. Tuh, mantap pokoknya. Nah ini hasilnya tuh, hasil penyemprotan kemarin luar biasa pokoknya. Lulangan udah nggak berani bunyi, nah, mati pokoknya. Nah ini bolo yang sisa-sisa pohon-pohon yang masih hidup, pokoknya luar biasa. Tuh. Ini juga biarpun nggak banyak yang gede, mata yuyunya cukup jadi tuh. Nah ini juga yang kena buah di luar musim, buah penyelang ini. Nah ini nanti yang full musim. Perbedaan tunas ini nanti B2 nya di tahun 2028 dan ini B2 nya di tahun 2026 nanti. Itu perbedaannya bolo. Jadi nggak usah terlalu bingung-bingung untuk pemeliharaan tunas. Nah itu mati semua kopinya bolo. Jadi jangan takut lah untuk merawat kebunnya. Kalau kita rawat mati, kita sulam, mati layu kita bakar, kita treatment di video yang kemarin itu, mudah-mudahan bolo nanti kopinya akan rapat kembali, hasilnya akan meningkat kembali. Nah ini penuh ini bolo, penuh dengan penyulaman. Penyulaman kita nggak selalu dengan Robinson, ini juga kopi Robusta biasa. Nah ini klon SHP bolo. Ini masih kecil buahnya, cuman lebat ini. Ini masih ada lancurannya tuh, woi. Lancurannya full mata yuyu, tuh, jadi semua. Gak apa-apa bolo, punya kebun jelek itu bukan masalah. Yang masalah itu kalau kita nggak mau merawatnya, itu masalahnya di situ. Karena kalau kebun jelek, punya saya juga, kebun ini belum bagus. Kalau buahnya lumayan, cuman kekalahnya di batang karena terlalu banyak batang yang mati. Jadi hasilnya sangat jauh dari luasan kebun. Ini tahun ini kemungkinan
baru sepertiga dari target kita, karena kebun kita targetnya itu per hektarnya minimal 2 ton per tahun. Jadi kalau luasan 2 hektar setengah seperti ini harusnya minimal dapat 5 lah per tahunnya. Itu baru bisa dikatakan cukup lumayan. Bahkan kalau betul-betul merawatnya per hektar itu harusnya di atas 2 ton itu, 2,5 bahkan 3 ton itu per tahun itu. Nah, ini mati semua kopi. Ini nggak usah malas kalau menyulam. Saya aja udah habis 4.000 batang nyulamannya. Ini belum selesai, ini masih terus kita sulam. Nah, itu punya tetangga kita yang seberang itu masih agak rapat pohonnya, masih lumayan itu. Nah, ini boleh jadi semua sulaman kita. Jarang sekali yang mati kembali, itu sangat jarang. Nggak ada 5% dari penyulaman kita yang mati layu. Ini nanti kalau udah besar, udah buah semua, mantap bolo. Jadi seperti itu bolo, melenceng ini dari penjelasan herbisida tadi. Pokoknya semangatlah rawat kebunnya, jangan kasih kendor. Apalagi kalau kita cuma petani kopi aja, semangat. Mari berproses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.